Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Syah Hairani. Arti kata kerukunan itu seperti yang kita ketahui, rukun itu berasal dari bahasa Arab, misalnya rukun Islam. Arti rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, asas, dasar, sendi, semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya. Rukun Islam, tiang utama dalam agama Islam. Baik dan damai, tidak bertentangan, hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, bersepakat. Selanjutnya, indikator kerukunan antar umat beragama. Sebelum membahas lebih lanjut indikator, harus mengetahui dulu apa itu indikator. Jadi indikator itu pencapaian. Indikator di sini penting memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Selain itu, mengedukasi tentang pentingnya hidup berdampingan dalam damai, berperan dalam meditasi apabila muncul potensi konflik. Mungkin di sini saya akan mencontohkan hasil survei dari Kota Kediri. Nah, hasilnya itu menunjukkan tidak hanya mengedepankan nilai-nilai toleransi, tetapi aktif dalam menjalin kerjasama lintas agama dan mendukung kebijakan pemerintah. Pembahasan selanjutnya, hambatan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, ketidaktahuan pemahaman yang dimiliki oleh penganut suatu agama. Artinya, kesulitan dalam menemukan pemahaman atas teks, adanya distorsi makna pesan agama yang sesungguhnya. Kedua, klaim kebenaran, truth claim, masuk wilayah sosial politik. Truth claim hanya terbatas pada aspek ontologis metafisis, memiliki harapan besar terhadap peran agama mengatasi problem dunia kini makin pupus. Ketiga, tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang. Jadi maksud di sini itu menyebabkan kurangnya penghargaan dan sekaligus mudah memunculkan sikap-sikap curiga yang berlebihan. Keempat, perbedaan kebudayaan, tingkat pendidikan yang tidak sama, masalah bahasa, sangat peka dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang terakhir, merasa diri cukup atau paling sempurna. Nah, maksud di sini itu memunculkan sikap defensif dan agresif. Defensif dan agresif itu saling terkait, pertahanan psikologis yang berpotensi merusak, agresif, bernafsu atau menyerang. Selanjutnya, trilogi kerukunan antar umat beragama itu terbagi menjadi 3. Kerukunan intra-umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dan antar umat beragama. Maksud di sini terkait kebebasan beragama. Pemerintah diamanahi konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Masa modernisasi seperti sekarang itu, adanya program baru diusung oleh Kementerian Agama Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Indonesia. Warna kulit yang berbeda bukanlah penghalang dan masalah sebagai penghuni bumi. Diamanahi oleh Allah untuk memakmurkannya. Pemerintah berkewajiban menjaga dan melindungi umat beragama. Umat beragama harus mempercayai pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi warganya. Kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada sikap mendukung keberadaan agama-agama samawi. Artinya dibuktikan dengan pengakuan Nabi Muhammad bahwa kitab-kitab suci yang terdahulu dari Allah menyampaikannya nabi-nabi Allah. Kedua, gambaran Al-Quran bersikap negatif terhadap non-muslim disebabkan sikap eksklusivitas non-muslim dan sikap ekstremisme. Artinya itu,
Sikap eksklusivitas non-muslim dan sikap ekstremisme ini, eksklusivitas itu berarti memandang agama sendiri lebih unggul dibanding agama lain. Berkaitan dengan ekstremisme masih terpengaruh ikut-ikutan oleh agama lain. Banyak ditemukan di kalangan pemuda karena masih mencari jati dirinya. Ketiga, menghargai pluralitas beragama. Kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu berbagai pemeluk agama hidup berdampingan. Keempat, sikap saling toleransi, artinya menghargai agama orang lain walaupun berbeda-beda tetap satu. Yang terakhir, dialog antar agama. Maksud dialog antar agama di sini parlementer, melibatkan ratusan peserta datang dari berbagai unsur masyarakat. Kedua, dialog kelembagaan antara wakil-wakil internasional berbagai organisasi agama. Ketiga, dialog teologis dan filosofis, pemahaman Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Tuhan masing-masing. Keempat, dialog dalam masyarakat dan dialog kehidupan yang berkonsentrasi pada penyelesaian hal-hal praktis dan aktual dalam kehidupan, misalnya patut kepada agama dan negara, hak minoritas agama. Kelima, dialog kerohanian, tujuan menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Keenam, dialog antar hati, masyarakat, esensi, moralitas atau tanggung jawab disaring terlebih dahulu. Pemahaman bersifat humanisme. Nah, seperti itu penjelasan dari poin-poin kerukunan antar umat beragama perspektif Islam. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.